Hai anak-anak, baik ketemu lagi sama Ibu Doi Dewi. Jadi kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Part pertama ya, bagian pertama. Jadi Ibu akan menjelaskan dulu sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di awal, yaitu pertama kali Hindu ada di India. Oke. Itu dalam satu bab ini dimulai dari sejarah agama Hindunya, kemudian lanjut ke perkembangan, teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia, sampai pada bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah, pelestariannya sampai pada kontribusi kebudayaan Hindu dalam pembangunan nasional dan pariwisata yang ada di Indonesia. Hindu yang ada di dunia. Untuk pertama kalinya, agama Hindu mulai berkembang di lembah Sungai Shindu di India. Agama Hindu merupakan sebuah agama yang berasal dari anak benua India. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda atau Brahmanisme yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran atau Arya. Agama Hindu diperkirakan muncul antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Kemudian, penduduk India pada zaman itu terkenal dengan sebutan bangsa Dravida. Kalian tahu bangsa Dravida? Nah, ini ada gambarnya, Ibu sertakan satu contohnya. Mula-mula, bangsa Dravida ini tinggal tersebar di seluruh negeri, ya. Tapi lama-kelamaan hanya tinggal di sebelah selatan dan memerintah negerinya sendiri. Karena mereka di sebelah utara hidup sebagai orang yang ditaklukkan, ya, sebagai orang bawahan yang bekerja pada bangsa-bangsa yang merebut negeri itu. Mereka adalah bangsa yang berkulit hitam, berhidung pipih, berperawakan kecil, dan berambut keriting. Nama India sendiri diambil dari Sungai Indus. Perkataan Indus dan Hindu keduanya berarti bumi yang terletak di belakang Sungai Indus dan penduduknya dinamakan orang-orang India atau orang-orang Hindu. Antara 2000 sampai 1000 tahun sebelum Masehi, masuklah kaum Arya ke India dari sebelah utara. Bangsa Arya memisahkan diri dari bangsanya di Iran dan yang memasuki India melalui jurang-jurang di pegunungan yang disebut dengan pegunungan Hindu Kush, ya. Hindu Kush ini nama pegunungannya. Kemudian bangsa Arya itu serumpun dengan bangsa Jerman, anak-anak, Yunani dan Romawi, juga bangsa-bangsa lainnya di Eropa dan Asia. Mereka tergolong dalam apa yang kita sebut rumpun bangsa Indo-Jerman. Seperti yang kita ketahui, penduduk asli dari lembah Sungai Indus itu yang sudah Ibu sebutkan adalah bangsa Dravida yang berkulit hitam. Di sekitar sungai itu terdapat dua pusat kebudayaan, ya, kebudayaan yang sangat luar biasa dengan memiliki peradaban yang tinggi atau disebut dengan wilayah Mohenjo-daro dan Harappa. Bangsa Dravida sudah menetap di sana dengan mata pencaharian bercocok tanam, dengan memanfaatkan aliran sungai dan kesuburan tanah di sekitarnya. Menurut teori, kehidupan bangsa Dravida mulai berubah sejak tahun 2000-an sebelum Masehi karena adanya pendatang baru, yaitu bangsa Arya. Mereka yang tadi Ibu sebut termasuk rumpun berbahasa Indo-Eropa dan berkulit putih. Bangsa Arya inilah yang mendesak bangsa Dravida ke bagian selatan India dan membentuk kebudayaan Dravida. Sebagian lagi ada yang bercampur dengan bangsa Arya dan Dravida, kemudian disebut dengan bangsa Hindu. Nah, ini ada situs Harappa dan Mohenjo-daro. Kemudian ini salah satu contohnya ya, peradaban Mohenjo-daro dan peradaban Harappa. Dan Ibu lanjutkan ke peninggalan ajaran agama Hindu dari bangsa Dravida yang ada di Mohenjo-daro dan Harappa. Menurut hasil penelitian, ya, bangsa Dravida adalah bangsa yang telah memiliki peradaban yang sangat tinggi, bahkan sebelum didesak oleh bangsa Arya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan beberapa peninggalan yang menunjukkan kandungan nilai-nilai ajaran agama Hindu yang ada di penemuan tersebut, diantaranya arca manusia berkepala 3, ya, bertangan 4, berdiri dengan kaki kanan dan kaki kirinya terangkat ke depan. Ya, ini seperti konsep Siwa Nataraja. Ya,
Arca Siwanataraja ini adalah merupakan perwujudan dari adanya pemujaan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa atau ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa ya sebagai raja dari alam semesta. Khususnya kita di Bali kita mengenal arca Sang Hyang Acintil. Kemudian peninggalan yang kedua adalah materai yang berisi hiasan burung elang yang sedang mengembangkan sayapnya dan kepalanya menghadap ke kiri dan ke atas. Di atas kepalanya terdapat hiasan ular. Diperkirakan konsep inilah yang memberikan inspirasi pada hiasan burung Garuda bersama para naga yang terdapat dalam kitab Itihasa pada Adiparwa, ya, kitab Adiparwa yang pertama dalam Itihasa. Kemudian yang ketiga ada materai yang menggambarkan orang yang sedang duduk bersila, ya, bermuka 3, bertanduk 2, dengan hiasan kepalanya meruncing ke atas. Ini dikelilingi seperti binatang, ya, gajah, lembu, harimau, dan badak. Konsep inilah yang diperkirakan memberikan inspirasi kepada kita tentang pemujaan kepada Dewa Siwa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Pasupati. Selain itu juga ditemukan materai yang berisi lukisan pohon yang berdekatan dengan seorang dewa. Konsep ini kemudian dapat dihubungkan dengan keberadaan pohon kalpataru atau pohon surgawi. Kemudian yang keempat adalah bangunan rumah, ya, atau ruang dengan tata ruang dan tata letak yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dari letak bangunan dan adanya kamar-kamar yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya. Kemudian yang kelima, arca orang tua yang berjanggut dan mempergunakan jubah serta seorang wanita yang bentuk badannya agak gemuk. Kedua arca inilah yang terkenal sebagai sebutan arca terakota. Permainan anak-anak. Nah, ini ada peninggalan yang berikutnya, yaitu permainan anak-anak yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Dan di samping itu juga ada ditemukan kolam atau yang disebut dengan latra. Peninggalan yang berikutnya adalah yang ketujuh adalah sandal yang terbuat dari bahan kaca. Penemuan ini memberikan bukti kepada kita bahwa peradaban lembah Sungai Sindu memiliki nilai kemajuan yang sangat tinggi. Ibu lanjutkan, bangsa Arya. Nah, perkembangan agama Hindu dengan teori bahwa bangsa Arya mulai mendesak bangsa Dravida. Siapa sih bangsa Arya? Bangsa Arya, menurut catatan, ada yang menyatakan bahwa sejarah perkembangan agama Hindu itu berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bangsa Arya ini datang sesuai dengan Ibu sebutkan tadi melalui celah Khyber, ya, memasuki India. Ini Ibu sebutkan. Nah, pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, bangsa Arya yang berasal dari Asia Tengah pergi ke India melalui celah Khyber. Kemudian bangsa Arya menguasai seluruh daratan Sungai Indus dan Gangga yang kemudian daerah ini dinamakan Aryawarta. Sebenarnya bangsa Dravida itu sudah memiliki peradaban yang tinggi, cuman tidak memiliki ilmu perang. Jadi selalu kalah ketika ada negeri-negeri di luar sana yang ingin mendesak atau menguasai. Jadi ketika tanah atau Sungai Indus dan tanah Gangga yang kemudian daerah ini dinamakan Aryawarta karena berhasil direbut oleh orang-orang Arya atau disebut dengan Hindustan. Hinduisme muncul di India adalah karena percampuran kebudayaan antara bangsa Dravida yang dikalahkan oleh bangsa Arya. Terjadilah percampuran kebudayaan dan muncullah kebudayaan baru. Nah, Ibu sebutkan. Perkembangan agama Hindu di India. Menurut penelitian sejarah, perkembangan agama Hindu India itu dibedakan menjadi 3 zaman. Yang pertama ada zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Zaman Weda itu diperkirakan berlangsung lebih kurang dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai dengan tahun 600 sebelum Masehi. Pada zaman inilah muncul kitab suci Weda yang isinya merupakan kumpulan dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang diterima oleh para maharsi. Kita mengenal adanya maharsi penerima wahyu, ya, atau yang disebut dengan saptarsi, diantaranya Maharsi Gersa Mada, Wiswamitra, Wamadewa, Atri, Bharadwaja, Wasista, dan Kanwa. Selain saptarsi penerima wahyu, juga disebutkan 23 maharsi lainnya yang dikenal dengan nama Nawawimsa Tikerta Yascha, Wedawyasta Maharsi Bih. Kemudian menurut tradisi Hindu,
Ya, Maharesi yang populer dan sangat besar jasanya dalam menghimpun serta mengkodifikasikan Weda adalah Vyasa. Sudah sering dengar ya? Maharesi Vyasa ini disebut juga dengan Kresna Dwaipayana Vyasa. Dalam mengkodifikasikan kitab Weda, beliau dibantu oleh 4 muridnya yang bernama Maharesi Paila, Maharesi Waisampayana, Maharesi Jaimini, dan yang terakhir Maharesi Sumantu. Pada zaman Weda ini, dewa-dewa dipandang populer ya. Dalam kitab suci Weda ditampilkan melalui cerita mengenai mitologi para dewa dengan uraian mengenai mitologi dewa-dewa itu. Dewa-dewa yang dipandang populer ya, sangat terkenal ya pada zaman Weda itu diantaranya yang pertama Dewa Agni, Dewa Indra, Dewa Rudra, dan Dewa Waruna. Dewa Agni atau pemujaan kepada Dewa Agni itu sangat banyak dijumpai dalam kitab Weda, terutama dalam Rig Weda. Keberadaan Dewa Agni selalu dihubungkan dengan upacara persembahan api. Wujud Dewa Agni sendiri digambarkan berambut bernyala api, ya, berjenggot perang, berdagu tajam, bergigi emas, dan kepalanya selalu bersinar. Sinar Dewa Agni ini seperti sinar matahari pagi. Beliau juga disebut sebagai putra Dewa Dianus, yaitu Dewa Langit. Dewa Agni sering disebut sebagai putra dari Dewa Langit dan Bumi. Disebutkan pula, Dewa Agni adalah keturunan air yang namanya sering dihubungkan dengan Dewa Indra. Kemudian Ibu lanjutkan Dewa Indra itu sendiri. Keberadaan Dewa Indra sangat dominan dalam kitab suci Weda. Disebutkan ada 200 mantra yang mengagungkan Dewa Indra dalam Weda. Kata Indra berasal dari kata in dan dri yang artinya memberi makan. Ya. Menurut Nirukta, kata ind berarti penuh dengan tenaga. Indra pada mulanya adalah dewa hujan yang bersenjatakan bajra atau petir yang mengalahkan raksasa Vrtra. Ya, Dewa Indra lebih dikenal sebagai dewa perang yang mengalahkan 3 benteng musuh. Karena itulah Dewa Indra disebut Tripuramdara atau Tripuramtaka. Dalam kitab Purana dikisahkan bahwa beliau disebut-sebut sebagai dewa kayangan atau sorga. Beliau atau Dewa Indra merupakan saksi agung setiap perbuatan manusia karena memiliki 1000 mata atau yang disebut dengan Sahasra Aksa. Kendaraan dari Dewa Indra ini adalah seekor gajah atau yang disebut dengan Airawata dan istrinya bernama Shanchi atau Indriani. Ibu lanjutkan dengan Dewa Rudra. Nah, siapa sih Dewa Rudra? Dewa Rudra itu diidentikan dengan Dewa Siwa atau Siwa Rudra. Beliau digambarkan sebagai laki-laki bertubuh besar dengan perut berwarna biru, punggung berwarna merah, kepala berwarna biru dan leher berwarna putih. Ya, kulitnya berwarna merah kecoklat-coklatan, rambutnya panjang terurai, seluruh tubuhnya memancarkan sinar keemasan, tangannya memegang besur dan panah dan bercahaya. Karakternya nampak angker ya dan menakutkan namun hatinya sangat lembut. Ya, ini yang disebut dengan Dewa Rudra. Kemudian lanjut dengan Dewa Waruna. Waruna disebut juga Baruna. Beliau selalu dihubungkan dengan Dewa Laut. Karena kata Waruna berasal dari kata war yang artinya menutup atau membentang. Juga berarti melindungi dari segala penjuru. Dengan kata lain, dihubungkan dengan Dewa Laut. Dewa Waruna mengamati semua makhluk dari tempat yang tinggi di mana matahari diyakini sebagai istananya. Beliau digambarkan sebagai laki-laki yang tampan berkulit putih, ya, mengendarai monster laut, yang pada bagian depannya berwujud seekor kijang, sedangkan bagian belakangnya berwujud seekor ikan. Istri Waruna bernama Waruni yang tinggal di istana Mutiara. Dewa Waruna adalah penguasa hukum alam yang disebut Reta. Oke anak-anak, Ibu lanjutkan. Brahmana. Kata Brahmana berarti penjelasan atau ekspresi dari seorang pendeta yang cerdas dan bijaksana dalam hal ilmu upacara. Brahmana dapat diartikan sebagai kumpulan-kumpulan pertanyaan atau diskusi mengenai ilmu upacara. Munculnya zaman Brahmana ditandai dengan terbitnya kitab Brahmana. Kitab Brahmana banyak memuat tentang upacara dan tata cara melaksanakan upacara keagamaan. Ya. Nah, untuk memudahkan pelaksanaan upacara itulah dibuatlah kitab-kitab penuntun yang disebut dengan Kalpa Sutra. Sutra bersumber pada kitab Brahmana dan dimaksudkan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap orang yang telah berumah tangga atau bermasyarakat. Menurut isinya, Kalpa Sutra terbagi atas 4. Yang pertama ada Srautra Sutra.
Kitab ini memuat tentang penjelasan tata cara persembahyangan Agnihotra dan tata cara persembahyangan Dasa Purnamas, yaitu persembahyangan yang dilakukan pada hari purnama dan tilem atau bulan mati. Selain itu, juga ada kitab-kitab penuntun upacara-upacara besar dalam lingkungan keluarga raja negara, misalnya Raja Suya dan Aswameda. Kalian tahu Raja Suya apa? Raja Suya adalah upacara penobatan seseorang untuk menjadi raja. Ya, sedangkan Aswameda adalah upacara pelepasan kuda yang diikuti oleh pasukan tentara untuk menentukan wilayah suatu kerajaan. Kemudian kitab Kalpasutra yang kedua adalah Griya Sutra. Kitab ini memuat tentang pokok-pokok ajaran tata upacara penyucian atau sangaskara yang wajib dilakukan oleh mereka yang sudah berumah tangga, mulai dari Garbhasadana Samkara atau upacara bayi dalam kandungan sampai dengan upacara Adnyesti Samskara atau upacara kematian. Sesungguhnya Griya Sutta merupakan kitab penuntun melaksanakan upacara yatnya yang kanista dalam lingkungan keluarga dan dapat dilakukan setiap hari atau berkala. Kitab selanjutnya adalah Dharma Sastra. Dharma Sastra, kitab ini memuat tentang pokok-pokok ajaran agama Hindu yang berhubungan dengan hukum, adat kebiasaan, hak dan kewajiban, sosial politik, ekonomi, dan upacara agama lainnya yang menekankan pada pelaksanaannya. Terakhir, Sulwa Sutra. Kitab ini memuat tentang pokok-pokok aturan tata bangunan, di samping itu juga memuat tentang ukuran membuat altar atau tempat suci yang ada kaitannya dengan kebutuhan upacara, sebagaimana yang termuat dalam kitab Srauta Sutra. Oke anak-anak, inilah yang disebut dengan zaman Brahmana, di mana zaman ini ditandai dengan banyaknya ritual-ritual yang terjadi, kemudian atas nasihat dari Brahmana. Kemudian ke zaman yang ketiga, yaitu zaman Upanishad. Sejalan dengan perkembangan zaman, agama Hindu pun terus berkembang. Seiring dengan kemajuan zaman yang dilaluinya, pada zaman Upanishad, perkembangan agama kita dimulai dari daratan tinggi Dekan, di lembah Sungai Yamuna, terus meluas sampai ke lembah Sungai Gangga yang penduduknya bermata pencarian sebagai pedagang. Kata Upanishad merupakan bagian jenana kanda dari kitab Weda Sruti yang artinya bersifat ilmiah, spekulatif, tetapi tetap pada ruang lingkup keagamaan. Pada umumnya, kitab-kitab Upanishad berisi tentang pembahasan tentang hakikat Brahman, Atman, hubungan Brahman dengan Atman, hakikat Maya, hakikat Widya, serta mengenai moksa atau kelepasan. Pandangan yang menonjol dalam ajaran Upanishad adalah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang bermacam-macam ini dialirkan dari satu azas atau satu realitas tertinggi yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat ditangkap oleh akal manusia, tapi melingkupi segala yang ada di dalam semesta ini. Itulah yang disebut dengan Brahman atau ide Sang Hyang Widi. Nah, pada zaman Upanishad, keberadaan Atman disebutkan juga meliputi segala sesuatu yang ada ini, dan Atman berada dalam hubuk hati manusia. Atman yang ada dalam tubuh manusia inilah yang dilapisi oleh zat yang disebut dengan Pancamaya Kosa, yang terdiri dari Anamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manamaya Kosa, Wijnanamaya Kosa, dan yang terakhir Anandamaya Kosa. Semua lapisan itu dapat berubah-ubah ya nak. Sedangkan Atman adalah subjek yang tetap ada di antara semua yang berubah-ubah. Jadi Atman bebas dari dosa, umur, tua, maut, rasa lapar, dahaga, dan kesusahan. Atman bisa saja berada dalam segala macam keadaan, tapi Atma merupakan percikan kecil dari Tuhan itu sendiri. Kemudian ibu lanjutkan ya. Secara tradisi, dalam kitab Muktika Upanishad disebutkan jumlah kitab Upanishad itu ada 108 buah buku. Dari 108 buah buku itu dapat dikelompokkan menurut Weda Sruti. Ya. Baik anak-anak, sampai pada zaman Upanishad, sebelum nanti ibu lanjut ke perkembangan agama-agama yang ada di dunia, seperti di Mesir, Madagaskar, Afrika Utara,
Meksiko, California, Peru, dan Australia. Di situ jejak-jejak kebudayaan perkembangan agama Hindu ada, nak. Kebudayaan-kebudayaan kita masih terkenal dan diwarisi sampai saat ini. Jadi, agama Hindu itu seluruh dunia itu ada. Cuman memang yang mayoritas berada di India dan terutama kita ada di Bali. Selain itu juga akan nanti di part kedua akan Ibu jelaskan tentang perkembangan agama Hindu yang ada di Indonesia, peninggalan-peninggalannya dan mulai dari mana. Baik anak-anak, sekian dulu materi dalam PowerPoint ini. Semoga kalian paham sedikit tidaknya tentang sejarah perkembangan agama Hindu kita yang dimulai dari India sebelum masuk ke Indonesia. Santi, 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 Om.